Kita akan mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Berita sukacita firman Tuhan dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Saudara yang dikasihi Kristus, kejadian yang kita alami berbeda-beda, keadaan yang kita hadapi tidaklah sama. Situasi murid Yesus dan umat Tuhan dalam firman ini tidak sama seperti situasi kita, tetapi kita punya kebutuhan yang sama. Kita butuh penghiburan, kita mau mendapat pertolongan. Sepeninggal Kristus naik ke surga, murid Yesus berada dalam situasi serba tidak pasti. Mereka tidak memiliki kekuatan sosial ekonomi, tidak tahu memimpin, tidak berdaya. Mereka hanya menerima janji penyertaan Kristus. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sama seperti murid Yesus, kita juga sedang mengalami semacam ketidakpastian, rasa gelisah dalam perasaan pikiran kita. Kita membutuhkan penghiburan dan pertolongan. Kadang hati kita bertanya seperti umat Tuhan dalam firman ini, di manakah Allah yang selama ini menolong kita? Kita membutuhkan hiburan, penghiburan hampir di setiap bidang aktivitas yang kita lakukan. Rumah tangga kita lengkapi dengan fasilitas untuk membuat kita makin betah tinggal di rumah. Demikian juga dalam kehidupan rohani seperti kebaktian. Kadang kita mengharapkan agar khotbah disampaikan dengan humor, aplikasi yang mudah, praktis. Sebab dengan cara demikian kita akan terhibur, kehidupan menyenangkan, penuh makna. Tetapi apakah benar itu semua mampu memberi kita penghiburan sejati? Apakah itu jawaban terhadap situasi kita? Segala upaya untuk memperoleh penghiburan duniawi tidak akan pernah mampu mengobati perasaan hati yang gelisah, hidup yang terasa sesak, kesepian yang menimpa kita. Untuk itu, mari belajar dari pengalaman murid Yesus. Di saat murid Yesus berada di titik terendah ketidakpastian, justru di saat itu jugalah mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Di hari Pentakosta ini, Allah mengaruniakan Roh-Nya, sehingga situasi ketidakpastian dan kekacauan hati murid diubah oleh Tuhan menjadi suatu kekuatan dan pembaharuan. Roh Kudus bertindak menghibur, berperan mendampingi, memberi nasihat, memimpin serta membimbing mereka. Orang percaya beroleh kekuatan agar mereka dapat melaksanakan tugas sebagai saksi Kristus. Karya Roh Kudus mengaruniakan penghiburan sejati supaya hidup kita berarti, hidup kita tidak terasa hampa. Oleh karena itu, mari kita membuka diri, jangan terus bergulat dengan persoalan keberadaan yang serba terbatas, supaya kita menerima kehadiran dan merasakan peran Roh
Kudus. Nabi Yesaya dalam firman hari ini menyatakan bahwa umat memperoleh keselamatan oleh kasih setia Tuhan. Allah mengangkat, menggendong, menyertai, dan menaruh Roh Kudus dalam hati umatnya. Allah melalui Roh-Nya bertindak menyelamatkan umat perjanjian yang dipilihnya. Pada waktu itu umat merasa terpukul dan menderita akibat ketidaktaatan mereka kepada perintah Tuhan. Tetapi firman ini memberi penguatan. Kasih sayang Tuhan melebihi murkanya. Pada saatnya Tuhan akan kembali menyelamatkan umatnya. Untuk itulah kenangan memori mereka tentang tindakan Tuhan dihidupkan dan disegarkan kembali. Di manakah Allah yang menyelamatkan kita? Tuhan hadir di dalam Roh-Nya yang dicurahkan ke dalam batin kita. Roh itu adalah kuasa Tuhan memberi kehidupan. Bukankah Allah mula-mula membentuk manusia dari debu tanah? Manusia yang dibentuk dari debu tanah itu baru bentuknya, belum isinya. Barulah setelah Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita manusia tanpa Roh Allah hanyalah bentuk tanpa isi. Kita lemah, mudah pecah. Tapi ketika Roh Tuhan dicurahkan ke dalam hidup kita, kita akan dengan penuh semangat dan bergairah. Dengan Roh Allah yang ada dalam diri kita, itulah cara Tuhan menopang kita dari dalam. Allah bekerja di dalam akal dan perasaan kita, tubuh dan jiwa kita. Oleh karena itu, Roh Kudus adalah perwujud nyataan kehadiran dan kegiatan Allah yang terus-menerus di dalam dunia dan di dalam diri kita. Yesaya menyuarakan firman Tuhan ini di tengah penderitaan masa depan yang tidak pasti dan gelap. Keadaan mereka belum sepenuhnya terpulihkan. Mereka bertanya, di manakah Allah yang dulu kala menolong kita dengan perantaraan Musa? Memori, kenangan digugah, disegarkan untuk mengingat kembali tindakan kasih setia Allah. Lalu mereka memuji Tuhan, karena Tuhanlah yang memilih, menebus, menyelamatkan, dan menuntun mereka di masa lampau. Mereka juga percaya bahwa Tuhan akan tetap bertindak lagi sedemikian seperti dulu kala. Itu yang membuat mereka memuji Tuhan, mampu bertahan dalam hidup. Iman mereka dikuatkan, harapan mereka disegarkan. Tuhan mengasihi umatnya seperti seorang ayah mengasihi anaknya. Sebagai Bapa, Allah menjadi juru selamat umatnya. Ia penebus. Tuhan langsung menolong, tidak menyerahkan kepada seorang duta atau utusan. Dia mengasihi dan menyelamatkan umatnya dari bahaya yang mengancam. Tuhan mengangkat, menggendong, dan mendukung kita. Apa makna firman Tuhan Minggu Pentakosta ini? Penghiburan dan pertolongan apa yang saudara rasakan melalui Roh Kudus yang dicurahkan? Peristiwa Pentakosta menghadirkan terciptanya kehidupan baru, suasana dan semangat baru. Karena apa? Roh Tuhan ada di dalam hati kita. Ketika murid Yesus belum menerima pencurahan Roh Kudus, mereka diliputi perasaan takut, tidak berdaya, butuh penghiburan dan pertolongan. Namun melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus itu, mereka dipenuhi rasa damai sejahtera, dimampukan melaksanakan peran dan tugasnya secara efektif.
Oleh karena itu, tujuan kehadiran dan karya Roh Kudus adalah untuk menyertai, mendampingi, menghibur, memimpin, mengarahkan hidup kita di jalan yang Tuhan kehendaki. Kita mampukan menjadi orang yang bersukacita di tengah kehidupan yang mungkin sulit, pergumulan, sedang menanggung persoalan, penderitaan, atau menghadapi tantangan. Kita akan mengalami hidup yang penuh makna dan sukacita, karena penghiburan dan pertolongan yang kita dapatkan dari Roh Tuhan yang telah diam dan bekerja dalam diri kita. Selamat bersukacita, Tuhan menolong saudara. Amin.